Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam semester genap. Walaupun kita tidak tatap muka, hanya bertemu di dalam pembelajaran, yakni pembelajaran yang bersifat daring. Pada awal semester ini kita akan mengkaji terkait perjuangan Wali Songo yang nantinya yang akan Pak Arif akan jabarkan di dalam bahan ajar pada pagi hari ini. Sebelum kita untuk memulai materi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah agar apa yang kita pelajari pada hari ini membawa suatu berkah ilmu dan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, sebelum kita untuk mengkaji lebih dalam materi hari ini, yang pertama saya akan menyampaikan terkait tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi SKI kelas 9. Yang pertama di sini adalah kompetensi inti, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yakni kompetensi dasar, menghayati nilai-nilai positif dari tokoh penyebar agama Islam di berbagai wilayah Indonesia dalam berdakwah. Di poin yang selanjutnya yakni kita akan mengkaji terkait kontribusi Wali Songo. Wali Songo memiliki pendekatan yang khas dalam melakukan dakwah kepada khalayak. Mereka mampu memahami secara detail kondisi sosiokultural masyarakat Jawa. Kalau kita menggarisbawahi apa yang dijabarkan di dalam bahan ajar ini, bahwa Wali Songo di sini ketika mensiarkan agama Islam dengan menggunakan pendekatan atau dengan menggunakan strategi agar apa yang disampaikan, apa yang disiarkan oleh para Wali Songo sehingga diterima dengan baik oleh para masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Yang selanjutnya di sini adalah perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang disebut dengan Sunan Gresik merupakan seorang ulama yang berilmu tinggi. Sejak kecil beliau sudah menimba ilmu dari berbagai guru. Beliau dianggap sebagai tokoh yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa, yakni di desa Sembalo yang sekarang daerah Leran, kecamatan Leran. Sunan Maulana Malik Ibrahim berdakwah atau mensiarkan Islam dengan cinta damai. Dalam mendakwahkan Islam, beliau tidak langsung menentang agama yang adat dan adat istiadat secara frontal. Namun sebaliknya lebih mengedepankan akhlak sebagaimana yang diajarkan agama Islam. Jadi kalau kita menjabarkan bahwasanya Sunan Gresik di sini ketika berdakwah dengan mengajarkan atau mendidik dengan nilai kasih sayang atau cinta damai, sehingga masyarakat Jawa bisa masuk agama Islam dengan sukarela atau dengan rasa dari hati ingin masuk Islam.
Dan perlu disampaikan bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim di sini mempunyai suatu keistimewaan, yang mana beliau adalah wali yang paling sepuh atau yang sudah tua. Berikut di sini adalah keutamaan yang beliau miliki. Yang pertama adalah sebagai tata negara yang sangat ulu atau dikatakan yang sangat hebat. Sunan Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai tata negara yang ulung. Beliau mampu mengelola tata negara dengan baik. Jadi itu. Yang kedua adalah sebagai tabib atau sekarang ini dokter ya. Sehingga keunggulan atau keistimewaan yang dimiliki oleh seorang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga di situ sebagai ahli di bidang pertanian dan perdagangan. Yang keempat sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren dan masjid pertama di Jawa. Yang kelima sebagai guru kebanggaan para pangeran. Yang keenam sebagai penasehat raja dan para menteri. Jadi di 6 poin tersebut atau 7 poin tersebut adalah keistimewaan atau kelebihan yang dimiliki oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim, yakni dari ke-6 poin tersebut sehingga melengkapi atau dikatakan kesempurnaan yang dimiliki oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah sesepuh di antara para wali. Nah, jadi wali yang sepuh adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dan beliau juga memiliki anak yang menjadi wali atau sunan. Di poin yang kedua, anak-anakku, adalah meneladani kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Di item yang pertama di situ adalah ulet dan gigih dalam berdakwah. Dalam arti Sunan Maulana Malik Ibrahim tokoh yang sangat terkenal ulet dan gigih dalam berdakwah. Sehingga di sini hambatan dan tantangan yang beliau hadapi ketika berdakwah dijalani dengan sabar tanpa mengeluh. Nah, ini keistimewaan yang dimiliki oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang disebut dengan Sunan Gresik, yang ketika berdakwah tidak mengenal rasa mengeluh atau tidak ada rasa kecewa dalam berdakwah, dalam arti berdakwah untuk agama Islam atau dikatakan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di item yang kedua, jujur. Ini sifat yang sangat penting untuk kita semua. Tidak hanya dimiliki oleh manusia, bahkan seluruh manusia pilihan Allah, seluruh manusia harus mempunyai sifat jujur, yakni yang diterapkan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim sebagai pribadi yang jujur, baik di kalangan teman, sahabat, maupun ketika berdagang maupun bertani. Di item yang ketiga adalah rahmah dan berpribadian luhur. Ini adalah sikap yang harus kita junjung, sikap yang harus kita utamakan dalam bermasyarakat. Kalau kita sampaikan bahwa sikap ramah dan pribadi yang luhur, maka hal itu banyak orang yang tertarik belajar agama Islam dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sekali lagi, dengan sikap yang ramah dan berkepribadian yang luhur, sehingga ini adalah bisa untuk menarik masyarakat Jawa untuk belajar dan masuk Islam demi panggilan hati untuk Allah Subhanahu wa taala.
Di item yang keempat, cinta damai. Ini adalah landasan para ulama, para sunan untuk berdakwah, harus cinta damai. Tidak ada suatu diskriminasi, tidak ada suatu kekerasan dalam berdakwah, yakni harus mengedepankan cinta damai. Di item yang kelima, berjiwa sosial. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Tidak hanya hidup sendiri, bahkan kita berhidup berkelompok-kelompok atau berkomunitas. Sehingga Sunan Maulana Malik Ibrahim, tokoh yang mempunyai kepedulian terhadap sesama. Hal ini dibuktikan adanya pengobatan gratis yang beliau lakukan terhadap rakyat yang meminta untuk diobatinya. Jadi kita kembalikan kepada kelebihan atau keistimewaan Sunan Maulana Malik Ibrahim, yakni sebagai tabib atau sekarang disebut dokter yang bisa mengobati masyarakat. Di item yang keenam adalah bekerja keras. Jadi di titik terakhir ini adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah orang yang sangat bekerja keras, yang sangat semangat untuk bekerja. Atau dikatakan beliau adalah orang yang suka bekerja keras. Beliau dalam menyebarkan Islam tidak mengenal lelah. Selain itu beliau juga bercocok tanam dan berdagang. Itulah sikap yang kita harus teladani dari para wali, yakni Sunan Maulana Malik Ibrahim. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, selanjutnya adalah Sunan Ampel. Perjuangan Sunan Ampel dalam berdakwah. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, merupakan putra tertua dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan istri Dewi Chandrawulan, putri Raja Campah yang masih keturunan dinasti Ming yang terakhir. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat pedesaan di daerah Ampel Dentah, Surabaya. Jadi biografi atau background perjuangan dari Sunan Ampel di sini bahwa beliau adalah anak atau putra dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dan perlu diketahui Sunan Ampel adalah sesepuh Wali Songo. Setelahnya meninggal ayahnya, yakni Sunan Maulana Malik Ibrahim. Jadi beliau itu adalah pengganti ayahnya. Siapa? Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dan yang selanjutnya adalah meneladani kepribadian Sunan Ampel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah suka menolong. Beliau adalah tidak pernah mendiskriminasikan kepada masyarakat atau jamaahnya. Siapapun yang minta tolong kepada beliau, pasti Sunan Ampel akan menolongnya. Sosok yang suka menolong orang lain yang meminta pertolongan kepadanya. Dalam menolong orang lain, Sunan Ampel tanpa membeda-bedakan, apakah itu dari kalangan orang miskin, orang bangsawan, atau rakyat jelata. Di poin yang kedua, cinta damai. Nah ini pasti ada kata cinta damai. Kenapa? Karena berdakwah itu harus memiliki sikap yang tenang, sikap yang baik, sikap yang sabar, sikap yang cinta, atau bahkan dikatakan harus mempunyai sikap kasih sayang terhadap manusia atau sesamanya. Sehingga apa? Masyarakat akan ikut untuk masuk agama Islam. Dan juga di sini adalah Sunan Ampel ketika berdakwah dengan cara halus tanpa mengafirkan,
atau menyalahkan adat dan kebiasaan masyarakat yang ada. Dengan metode tersebut, banyak rakyat maupun bangsawan tertarik dan akhirnya memeluk agama Islam. Jadi Sunan Ampel ketika berdakwah itu tidak menghalangi atau tidak mengafirkan atau bahkan tidak menyalahkan adat istiadat di tempat situ dan kebiasaan masyarakat yang ada, namun nanti akan dirubah oleh Sunan Ampel seperti itu. Di poin yang ketiga adalah bekerja keras, bahwa di sini bekerja keras itu sangat penting. Tidak hanya berdakwah, namun juga bekerja untuk kehidupan sehari-hari, bahkan untuk keluarganya. Perlu diketahui anak-anakku semua bahwa Sunan Ampel itu adalah sosok yang suka bekerja keras, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, terutama waktu dalam hal beribadah. Atau dikatakan di sini sudah mentarget, sudah menjadwal kegiatan atau aktivitas pekerjaan dan hal-hal yang bersifat ibadah, utamanya sifat ibadah. Ya, selanjutnya adalah di sini Sunan Bonang. Perlu diketahui bahwa perjuangan Sunan Bonang dalam berdakwah, sejak kecil Sunan Bonang telah diajarkan berbagai ilmu oleh ayahnya. Selepas ayahnya wafat, Sunan Bonang memperdalam pengetahuan agama Islam hingga ke tanah seberang, yakni negeri Pasai atau Aceh. Sunan Bonang berdakwah di Tuban yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Metode yang digunakan dalam berdakwah Islam cukup unik dan bijaksana. Tidak perlu diketahui anak-anakku bahwa metode yang digunakan dalam berdakwah di sini dengan menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati masyarakat. Jadi bagaimana sekiranya itu masyarakat tertarik untuk bisa memeluk agama Islam. Nah, sehingga di sini apa? Sunan Bonang itu orangnya kreatif dengan menggunakan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Dan perlu diketahui jejak rekam beliau kalau kita rasakan pada zaman kita pada hari ini, ciptaan-ciptaan beliau atau kreativitas beliau yang pernah kita rasakan, yang pernah kita ucapkan, yakni adalah tembang. Beliau menciptakan tembang Tombo Ati. Yang kedua adalah karya sastra, yakni suluk yang beliau ciptakan. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, jadi itu adalah metode dakwah yang digunakan, yang diterapkan oleh Sunan Bonang dengan sikap yang bijaksana dan unik dengan menggunakan alat musik. Dan yang selanjutnya anak-anakku adalah meneladani kepribadian Sunan Bonang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tekun dan rajin belajar. Yang kedua, berwawasan luas. Yang ketiga, rajin dalam berdakwah. Yang keempat, bekerja keras. Namun kalau kita jabarkan dari item pertama sampai keempat, di sini tekun. Tekun dalam arti yang diterapkan oleh Sunan Bonang adalah sosok yang tekun dan rajin belajar dan rajin beribadah. Dari mulai sejak kecil ia sudah diberi pelajaran agama oleh ayahnya dengan cara tekun dan disiplin.
Yang kedua adalah berwawasan luas. Dalam arti di situ adalah seorang ulama yang memiliki keluasan atau pengetahuan agama Islam, atau dengan disebut sosok yang mempunyai ilmu tinggi, terutama dalam ilmu kalam dan tauhid. Yang ketiga adalah rajin dalam berdakwah. Rajin di sini adalah istiqomah untuk berdakwah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mensyiarkan agama Islam. Dengan apa? Dengan metode menggunakan alat musik di sini. Yang keempat adalah bekerja keras. Seorang ulama yang suka bekerja keras, beliau tidak pernah menunda-nunda pekerjaan, apalagi dalam urusan beribadah. Jadi itu perjuangan-perjuangan yang dilaksanakan oleh Sunan Bonang untuk mensyiarkan atau mendakwakan agama Islam. Yang selanjutnya anak-anakku yakni Sunan Giri. Sunan Giri, perjuangan Sunan Giri dalam berdakwah. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan. Sunan Giri awal mula berdakwah ketika berdagang, namun hal itu tidak memuaskan hatinya. Akhirnya Sunan Giri memutuskan untuk berhenti berdagang dan fokus berdakwah. Jadi itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh Sunan Giri. Ketika fokusnya berdagang sambil berdakwah, sambil mensyiarkan agama Islam, beliau tidak fokus. Beliau malah memilih untuk berdakwah dan berhenti untuk berdagang. Sehingga Sunan Giri di sini adalah tulus untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan Islam. Yang selanjutnya adalah meneladani kepribadian Sunan Giri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gemar menuntut ilmu. Jadi beliau itu memiliki wawasan atau pengetahuan agama yang sangat tinggi. Kenapa? Karena gemar atau rajin belajar. Yang kedua, bekerja keras dan rajin. Sunan Giri merupakan sosok yang suka bekerja keras dan rajin. Ketika ia menginjak remaja, Sunan Giri berdagang dan berlayar antar pulau sambil mensyiarkan agama Islam. Yang ketiga, jujur dan berani. Jujur di sini harus dimiliki oleh sikap manusia. Tidak hanya dimiliki oleh para sunan, namun harus dimiliki oleh seluruh manusia yang hidup di bumi. Berani di sini adalah berani untuk berbuat baik. Yang keempat, senantiasa berpikir atau bertafakur. Kalau kita jabarkan di sini adalah Sunan Giri itu penuh pertimbangan dalam untuk memutuskan sesuatu atau problematika dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk memutuskan suatu masalah yang terjadi di masyarakat pada waktu itu. Yang kelima, suka bermusyawarah. Beliau adalah orang yang suka berdiskusi, bermusyawarah untuk mencari jalan solusi ketika ada suatu problem dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kepada para seluruh masyarakat. Yang keenam, suka menolong. Beliau adalah orang yang suka menolong orang lain tanpa pamrih. Jadi di situ tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih, baik dari kalangan bangsawan maupun dari rakyat jelata. Setiap pertolongan yang beliau lakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, ini yang kita harus contoh.
Ini yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada suatu imbalan maupun pamrih untuk menolong sesama manusia. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai. Yang selanjutnya adalah Sunan Derajat. Perjuangan Sunan Derajat dalam berdakwah. Sunan Derajat adalah sosok yang cerdas. Sejak kecil sudah menimba ilmu dengan rajin. Pusat kegiatan dakwah dalam Sunan Derajat adalah di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat adalah ulama yang sangat terkenal berjiwa sosial. Sebelum beliau memulai dakwahnya, beliau senantiasa mengusahakan kesejahteraan sosial bagi objek dakwahnya atau masyarakat dengan memotivasi agar kerja keras. Jadi beliau ini mempunyai sikap sosial yang sangat tinggi, juga sebagai seorang motivator. Kenapa? Agar umatnya atau masyarakatnya bisa bekerja keras tanpa menggantungkan sesuatu kepada para pemimpin atau kepada para sunan, sehingga diajarkan nilai-nilai kemandirian oleh Sunan Derajat. Yang selanjutnya adalah meneladani kepribadian Sunan Derajat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sikap dermawan. Perlu diketahui anak-anakku bahwa Sunan Derajat itu orangnya senantiasa memberikan kesejahteraannya kepada masyarakat atau objek dakwahnya, terutama untuk kaum fakir miskin pada masyarakat di wilayah dakwahnya. Hal ini merupakan bukti bahwa dengan kerja keras maka kemiskinan akan diselesaikan atau diatasi, sehingga dengan metode semangat bekerja, memberikan motivasi terhadap masyarakat agar mempunyai nilai kemandirian dan bisa menghasilkan suatu kemanfaatan baik ranah kehidupan maupun ranah ibadah. Yang kedua adalah bekerja keras. Beliau sosok yang suka bekerja keras. Buktinya selain berdakwah, beliau mampu mengentaskan kemiskinan pada masyarakat di wilayah dakwahnya. Jadi beliau itu tidak hanya berdakwah, tetapi beliau mengajarkan bagaimana cara kita untuk bekerja keras agar untuk bisa mengentaskan kemiskinan pada wilayah yang beliau singgahi. Yang ketiga, motivator. Beliau itu adalah seorang motivator yang tinggi agar masyarakat mempunyai jiwa semangat yang tinggi untuk bekerja, bahkan lebih utama yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau adalah mempunyai sikap etos kerja yang sangat tinggi. Sunan Derajat selain berdakwah juga memberikan motivasi kepada masyarakat, terutama untuk kaum fakir miskin, khususnya agar mempunyai etos kerja yang sangat tinggi sehingga mereka mampu mengatasi problem ekonomi yang dialaminya. Yang keempat, santun dan bijak. Santun di sini adalah beliau mempunyai suatu akhlak yang terpuji. Beliau adalah sebagai seorang panutan atau contoh untuk masyarakat, sehingga bisa untuk memberikan nilai-nilai akhlak yang baik. Bahkan ini perlu kita contoh, terutama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah diutus ke bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk mencerdaskan. Terutama akhlak dulu, nanti akan ngikut kecerdasan yang kita miliki. Baik anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, beliau juga adalah sosok yang bijak dalam berdakwah.
karena sikap kearifan beliau banyak masyarakat yang tertarik dan memeluk agama Islam dengan baik. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, marilah kita tauladani, kita contoh sikap para waliullah. Dari 9 wali, jadikan para wali di sini adalah ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti kita bisa mendapatkan predikat insan kamil atau manusia yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh sikap para wali, yang terutama adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku yang saya banggakan, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini agar pertemuan hari ini mendapatkan suatu berkah dan manfaat. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.